Halo, kami dari kelompok Ayatuko hari ini akan memberikan materi edukasi mengenai tips-tips untuk meningkatkan engagement usaha kuliner. Anggota kelompok kami terdiri dari 9 orang sebagai berikut. Next akan dilanjutkan oleh teman saya, Pici. Tips yang pertama adalah memperhatikan kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, bisa dikatakan konsumen adalah raja. Maka sebagai pemilik usaha kuliner, kita perlu memperhatikan kritik dan saran yang diberikan konsumen, dan hal tersebut kita jadikan sebagai bahan evaluasi agar kedepannya bisa melayani dengan lebih baik. Selain itu, perlu diperhatikan juga interaksi antara pelayan dengan konsumen agar konsumen merasa nyaman dan memberikan feedback positif terhadap produk kita. Next. Kemudian, perhatikan kualitas produk dan jadikan sebagai prioritas. Nah, hal ini tentunya menjadi kunci dari produk makanan maupun minuman yang kita jual, sehingga hal ini perlu diperhatikan agar kemudian pelanggan tetap memilih produk kita karena konsistensi atas kualitas produk yang dijaga. Dari mulai rasa makanan atau minuman, kualitas bahan baku, hingga kemasan produk haruslah tetap dijaga konsistensinya agar membuat pelanggan kemudian merasa terpuaskan dan tidak beralih kepada tempat lain. Next. Lalu yang ketiga ada memanfaatkan sosial media, teknologi, serta tren terbaru. Dewasa ini internet semakin diminati masyarakat, terkhusus sosial media. Maka sebagai pelaku bisnis, kita harus memanfaatkan hal ini sebagai ladang promosi untuk menarik pelanggan. Tidak kalah penting, teknologi dalam bisnis kuliner juga perlu diperhatikan. Karena banyak dari konsumen memilih hal yang praktis dan mudah, apalagi konsumen di masa pandemi seperti saat ini. Tentunya konsumen akan lebih mempertimbangkan, bahkan cenderung memilih layanan pesan antar. Jadi sebagai pelaku bisnis kuliner, jangan sampai kita tidak up to date soal teknologi. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah mengikuti tren terbaru. Hal ini penting untuk diperhatikan karena tren merupakan senjata yang ampuh untuk meningkatkan penjualan. Owner kuliner tentunya harus terus bisa memiliki ide kreatif dan inovatif untuk keberlanjutan usaha kulinernya agar tetap dapat eksis dan bersaing. Next. Baik, tips selanjutnya ialah promosi merupakan cara yang efektif untuk memperkenalkan produk. Bila Anda ingin meningkatkan penjualan dengan promosi yang memiliki batasan waktu, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan promo berbatas waktu, paket bundling produk berbatas waktu, dan lain sebagainya. Promosi ini akan membuat konsumen yang ingin membeli produk Anda tidak akan melewatkan hal ini secara cuma-cuma. Tapi perlu diperhatikan eksekusi cara promosi dengan menyesuaikan cara yang relevan dan sesuai dengan usaha kuliner serta menu di dalamnya. Next. Yang kelima, responsif terhadap ulasan konsumen. Hal lain yang membuat konsumen merasa terpuaskan adalah respon dari tempat yang telah dia kunjungi. Pemilik tempat usaha kuliner harus siap dengan ulasan positif dan negatif. Apabila ulasan positif yang datang, pemilik menanggapi. Namun, apabila ulasan negatif yang muncul, pemilik seakan tutup mata. Hal ini sebaiknya tidak dilakukan karena ulasan positif atau negatif yang masuk adalah bentuk evaluasi dari konsumen yang kemudian akan membangun usaha Anda lebih baik. Dan ulasan yang ditanggapi akan menimbulkan kesan positif kepada calon konsumen baru. Selanjutnya. Yang keenam, yaitu menjaga komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial. Media sosial akhir-akhir ini merupakan cara promosi paling efektif. Selain paling efektif untuk promosi, media sosial juga dapat dimanfaatkan dengan baik akan menimbulkan kesan positif kepada para pembacanya. Hal ini juga bisa terjadi pada pelanggan Anda. Sebagai pemilik bisnis di bidang kuliner, Anda juga perlu memperhatikan hal ini agar pelanggan Anda memiliki ikatan dengan produk Anda. Seperti misalnya membalas chat pertanyaan dari pelanggan dengan cepat, mengucapkan hal penting dalam hidupnya seperti menikah atau berulang tahun, atau merepost unggahan dari sosial medianya.
Yang selanjutnya, yang ketujuh, ialah memberikan reward kepada pelanggan setia. Selain promosi berjangka waktu, media reward ini juga efektif untuk menaikkan jumlah penjualan produk. Pelanggan setia harus diperhatikan dan dipelihara oleh pemilik bisnis dengan misalnya memberikan free 1 apabila melakukan 5 kali pembelian produk di tempat kita. Hal ini bisa memungkinkan pelanggan setia kita merasakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh kita seperti memberikan reward ini. Dan akhirnya konsumen setia kita akan terus berbelanja di tempat usaha kita karena keistimewaan yang didapatkannya yang mungkin dari tempat usaha lain tidak didapatkan oleh pelanggan setia kita. Next. Yang terakhir adalah menawarkan produk lainnya saat konsumen memesan. Pelanggan yang datang ke tempat Anda pasti akan memesan produk. Tingkatkan produk Anda melalui upselling produk, yaitu tawarkan produk di luar produk yang dipesan oleh pelanggan, serta jelaskan secara singkat apa saja manfaat apabila mereka membelinya. Hal ini akan efektif apabila mereka belum mengetahui produk yang kita tawarkan sebelumnya. Mungkin saja setelah kita menawarkan produk ini, mereka akan membelinya. Selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.